Shalom Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali di Suara Marturia pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan Minggu Palmarum, yaitu di hari Senin Penyucian. Dan kitab yang membimbing kita pada saat ini terambil dari kitab Markus pasal 11. ayat 1 sampai dengan ayat 11 dan ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Melalui firman-Mu kami akan diberkati, dan kami tahu bahwa Bapa akan memberikan kami apa yang menjadi maksud Bapa di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah mulai malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, hari ini dapat dikatakan bahwa kita sudah ada di Minggu Palmarum, yaitu di hari Senin Penyucian. Berdasarkan pembacaan kita, ketika kita sampai di Minggu Palmarum ini, bacaan kita mengatakan bahwa
Minggu Palmarum itu ditandai dengan kedatangan Yesus. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah membuka jalan bagi Sang Raja kita, Yesus Kristus? Ketika Yesus tiba di kota Yerusalem, Yesus disambut dengan seruan Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dalam minggu-minggu, 7 minggu sengsara, kita sudah melewatinya. Dan dalam minggu ini, kita menyaksikan bagaimana Yesus, dia telah ada di dalam minggu kesengsaraan itu. Dan kita adalah saksinya. Kesengsaraan demi kesengsaraan sudah dilaluinya. Dan itu adalah pilihan yang suci. Dan di minggu ini minggu suci. Dan hari ini dikenal dengan yang namanya Senin Kudus. Dan kita melihat bahwa Yesus, dia melihat bait Allah sebagai tempat yang kudus. Dia menyucikannya. Tindakan ini tindakan yang luar biasa. Dia menggambarkan bahwa dia adalah benar-benar imam besar. Ketika dia melihat area bait Allah sebagai tempat yang suci dan kudus, dijadikan sebagai tempat untuk berdagang, dia sangat marah. Orang-orang datang hanya untuk memberikan keuntungan diri sendiri, tapi tidak datang kepada Allah, tidak melihat bait Allah itu sebagai tempat yang suci dan kudus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus membersihkannya. Yesus tidak tinggal diam. Yesus mau menyucikan apa yang dianggap Yesus tidak benar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yesus masuk dalam diri kita. Yesus memberikan kita gambaran. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang imam bagi kita. Maka dari itu, mari kita jaga kekudusan Allah. Apa yang sudah dikuduskan, kita jaga. Apa yang menjadi tindakan penyucian bagi Allah, itu yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita merayakan Minggu Suci ini, saya mengajak Papa Mama, saudara-saudariku semua, kita sungguh-sungguh di hari peristiwa yang kudus ini, mari kita bersuka cita. Kita menyambut dia yang sudah menderita itu, Raja kita. Kita bersihkan hati kita. Kita kuduskan hidup kita. Sehingga ia benar-benar ada di dalam diri kita. Yesus sudah mengurapi kita. Karena dia sudah lebih dulu diurapi. Mari kita sambut urapan itu. Urapan yang kudus dan suci. Supaya kita tidak mengkhianati dia. Tetapi kita menghargai apa yang sudah dikorbankan bagi kita. Mari kita mengenang penderitaannya akibat perbuatan-perbuatan kita. Mari kita merespon itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ada syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur melalui firman-Mu. Kami diajak
untuk menyucikan diri kami, untuk berbalik kepada kehidupan yang baik. Ketika hari ini kami masih tinggal di dalam dosa, firman Tuhan terus mengingatkan kami. Dalam penderitaan Yesus Kristus, kami tahu bahwa penderitaan itu hanya untuk kami, manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kehidupan kami, biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Bapa memberkati. Ini doa dan harapan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus menolong kita semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.